Halo guys, balik lagi bersama Bang Theo di sini. Kali ini Bang Theo akan melanjutkan cerita Again the Sky Supreme. Buat kalian yang penasaran, langsung saja ya simak video kali ini. Nanggong Yukin menatap Tanyun sambil gemetar, lalu dia berkata, "Apa maksudmu mengenai ingatan yang hilang?" Tanyun sepertinya mulai mengerti, lalu dia berkata, "Yukin, ada jejak ingatan yang terhapus di dalam jiwamu. Jika aku tidak salah, ingatanmu yang terhapus pasti berhubungan denganku." Nanggong Yukin berkata, "Bagaimana itu bisa terjadi? Jika ingatanku tentangmu terhapus, itu artinya kita sudah saling mengenal. Tapi mengapa kamu tidak bisa mengingat diriku?" Tanyun berkata, "Ya, itu aneh. Mengapa aku tidak bisa mengingatmu sama sekali?" "Yukin, tunggu sebentar. Aku ingin melihat jiwaku." Tanyun duduk bersila dan memasuki meditasi. Segera, Tanyun mulai memeriksa 3 jiwa dan 7 jiwa miliknya. Setelah beberapa saat, Tanyun membuka matanya dan tampak kebingungan. Nanggong Yukin bertanya dengan cemas, "Tanyun, bagaimana dengan ingatanmu?" Tanyun menggelengkan kepalanya dan berkata, "Ingatanku tidak ada yang terhapus." Nanggong Yukin berkata dengan kebingungan, "Jadi, apakah ingatanku yang hilang tidak ada hubungannya denganmu?" Tanyun berkata sambil berpikir, "Belum tentu, karena ada situasi di mana bisa menghapus ingatan tanpa meninggalkan jejak." Nanggong Yukin berkata, "Bagaimana caranya?" Tanyun berkata, "Meminum semacam pil, maka itu membuat diriku tidak bisa menemukan jejak ingatan yang terhapus. Sementara untuk dirimu, ingatanmu dihapus secara paksa. Jadi jiwamu akan memiliki jejak ingatan yang terhapus." Nanggong Yukin berkata, "Apa perbedaan antara keduanya?" Wajah Tanyun menunjukkan kesedihan yang mendalam. Lalu dia berkata, "Jika aku memang meminum sebuah pil penghilang ingatan, dan aku tahu jenis pil pelupa ingatan itu, maka aku dapat membuat penawarnya dan memulihkan ingatanku. Sementara untuk kamu, tidak akan pernah bisa memulihkan ingatan yang telah hilang." Setelah mendengarkan hal itu, Nanggong Yukin mengangkat bahunya, dan dia tiba-tiba berteriak, "Apa yang harus aku lakukan? Jika ingatanku yang hilang benar-benar tentang dirimu, maka aku tidak akan bisa mengingatnya untuk selamanya. Siapa yang melakukannya? Dia begitu kejam padaku." Jantung Nanggong Yukin terasa sakit, dan air mata memenuhi pipinya. Tanyun memeluk Nanggong Yukin erat-erat dan menghibur. "Jangan menangis. Aku akan memikirkan sebuah cara. Jika aku bisa mengembalikan ingatanku tentang dirimu, maka aku akan menunjukkannya padamu." Nanggong Yukin berkata, "Lalu bagaimana caramu untuk tahu jika kamu memang kehilangan ingatan?" Tanyun merenung sedikit dan berkata, "Setelah berpartisipasi dalam uji coba di medan perang para dewa, aku akan kembali ke kampung halamanku dan bertanya pada keluargaku." Pada titik ini, Tanyun tiba-tiba memikirkan sesuatu. Dia segera mengendalikan indera spiritualnya ke dalam kantong binatang. Dia ingin bertanya pada singa naga emas. Tanyun bergumam di dalam hatinya, "Dato ternyata sedang berlatih dari periode kesengsaraan tingkat ketiga ke periode awal tingkat keempat. Akan memakan waktu setidaknya 3 tahun lagi. Jadi aku harus bersabar menunggunya." Ketika Tanyun bergumam, wajah Nanggong Yukin memancarkan sentuhan rasa malu. Lalu dia berkata, "Setelah uji coba selesai, jika kamu mau, aku akan menemanimu kembali ke kampung halamanmu." Tanyun segera berkata, "Ya, tentu saja aku mau." Tanyun memegang rambut putih Nanggong Yukin di tangan kanannya. Lalu dia berkata lagi, "Maaf, aku menyebabkan rambutmu memutih."
Setelah aku menyembuhkan penyakit jantungmu, aku akan membantumu untuk memulihkan rambutmu menjadi hitam lagi." Nanggong Yukin meringkuk di pelukan Tanyun dan berkata dengan cemas, "Tanyun, ayahku dan banyak orang kuat telah mencoba menyembuhkan penyakit jantungku, tetapi mereka tidak bisa. Apakah kamu yakin bisa menyembuhkanku?" Tanyun berkata dengan tegas, "Setelah uji coba selesai, aku akan memurnikan pil untukmu. Saat itu kamu akan sembuh." Nanggong Yukin memikirkan lamaran Ruyan Chen. Itu membuatnya menjadi muram. Tanyun melihat perubahan ekspresi Nanggong Yukin dan bertanya, "Ada apa?" Nanggong Yukin berkata dengan tegas, "Jangan khawatir, aku tidak apa-apa." Nanggong Yukin tidak berencana untuk memberitahu Tanyun tentang hal itu. Misalkan Tanyun tahu, maka dia akan menghabisi Ruyan Chen. Jika hal itu terjadi, Tanyun akan benar-benar membuat marah leluhur surgawi Ruyan Chen. Tanyun berkata, "Apakah kamu mendapatkan teknik pedang Dewa Hong Huang?" Nanggong Yukin tampak kebingungan dan berkata, "Apa yang kamu maksud? Aku tidak mengerti." Tanyun berkata, "Yukin, teknik pedang yang kamu gunakan saat berduel denganku 10 tahun yang lalu, itu merupakan teknik pedang Dewa Hong Huang." Nanggong Yukin berkata dengan kebingungan, "Aku benar-benar tidak tahu tentang hal itu. Teknik itu dibawa oleh leluhur Istana Jiwa Ilahi dari Tanah Abadi. Bagaimana kamu bisa tahu tentang teknik itu?" Tanyun berkata, "Yukin, masalah ini adalah cerita yang panjang. Aku akan mengatakannya padamu secara perlahan." Ketika Tanyun ingin mulai bercerita, dia berpikir sekitar 80.000 tahun yang lalu, leluhur Istana Jiwa Ilahi dan 10 orang kuat lainnya, mereka masuk ke dalam jurang pemakaman dewa. Leluhur Istana Jiwa Ilahi itu juga mencuri pedang Dewa Hongmeng yang memiliki 11 atribut sekaligus. Dengan cara itu, Tanyun menyimpulkan bahwa pasti 80.000 tahun yang lalu, leluhur Istana Jiwa Ilahi memperoleh teknik pedang itu dari kerangka Dewa Hong Huang. Memikirkan hal itu, Tanyun bertanya, "Yukin, teknik pedang itu dibagi menjadi 3 bagian, yaitu bagian atas, tengah, dan bawah. Setiap bagian dibagi menjadi 36 tingkatan. Jadi bagian apa yang kamu miliki?" Mata Nanggong Yukin melebar dan berkata, "Jadi ada bagian tengah dan bawah." Tanyun, "Aku hanya punya bagian atas." Tanyun berkata, "Yukin, bagian atas hanya bisa memungkinkanmu untuk berkultivasi hingga ranah puncak manusia. Coba tunjukkan teknik itu padaku." Nanggong Yukin mengeluarkan slip batu giok kosong tanpa ragu-ragu. Dia menuliskan sesuatu, lalu menyerahkannya kepada Tanyun. Tanyun mengendalikan indera spiritual untuk memasuki slip batu giok. Setelah melihat tulisan Nanggong Yukin, dia juga menuliskan sesuatu. Setelah selesai, Tanyun berkata, "Aku telah menuliskan bagian tengah untukmu. Bagian tengah bisa kamu pelajari setelah menjadi abadi. Adapun bagian bawah, itu masih terlalu jauh untukmu. Aku akan menuliskannya lagi di masa depan." Nanggong Yukin mengangguk dengan penuh semangat. Dia mengendalikan indera spiritual untuk memasuki slip batu giok. Setelah itu, dia memandang Tanyun dan berkata, "Mengapa kamu memiliki teknik pedang ini?" Tanyun memegang pinggang Nanggong Yukin dan berkata, 9 tahun yang lalu, ketika kita melakukan uji coba di Tanah Abadi, kamu juga tahu bahwa aku tidak keluar dari Tanah Abadi. Setelah aku tinggal di Tanah Abadi selama 3 tahun, aku memasuki jurang pemakaman dewa dan menemukan pedang Dewa Hong Huang. Pada awalnya, kamu dan aku adalah musuh, jadi aku tidak mengambil pedang itu.
Jika kita memiliki kesempatan di masa depan, aku akan membawamu masuk ke dalam jurang pemakaman dewa dan mengambil pedang itu. Dengan adanya pedang itu, maka kamu bisa memaksimalkan teknik pedang yang kamu latih saat ini. Mendengarkan hal itu, Nanggong Yukin berkata dengan kegembiraan, "Tanyun, siapa dewa Hong Huang itu?" Tanyun berkata dengan sedih, "Pada zaman kuno, ada dua dewa yang memimpin dewa lainnya untuk melindungi benua hukuman surgawi. Satunya bernama Dewa Hong Huang, dan satunya lagi bernama Dewa Man Huang. Dan teknik yang kamu latih adalah teknik yang digunakan oleh Dewa Hong Huang. Teknik itu sangat kuat, kamu tidak boleh memberikannya kepada orang lain. Apakah kamu mengerti?" Nanggong Yukin berkata, "Ya, aku mengerti." Kemudian Nanggong Yukin berkata lagi, "Tanyun, ketika aku dan kamu melakukan pertarungan hidup dan mati, aku menemukan bahwa kamu bisa terbang di langit tanpa menggunakan pedang terbang. Apakah kamu bisa membantuku supaya aku bisa terbang di langit?" Tanyun tersenyum dan membawa Nanggong Yukin terbang ke langit. Nanggong Yukin berkata, "Tanyun, aku sangat senang." Tanyun memeluk Nanggong Yukin dan berkata, "Yukin, penyakit jantungmu dapat ditekan sementara waktu setelah kamu dipromosikan ke alam jiwa ilahi. Setelah kamu dipromosikan ke alam jiwa ilahi, kamu akan mendapatkan tambahan umur selama 30 tahun. Ketika uji coba di medan perang para dewa selesai, aku akan membuat pil untukmu. Sebelum itu, kamu harus berjanji padaku untuk tidak meminum pil apapun. Jika tidak, kondisimu akan lebih buruk." Tanyun memeluk Nanggong Yukin dengan erat. Air mata membasahi pipinya. Lalu dia berkata, "Aku sangat mencintaimu. Aku ingin menanggung rasa sakitmu." Nanggong Yukin berkata, "Tanyun, jangan sedih. Rasa sakit ini bukan apa-apa. Selama aku bisa bersamamu di masa depan, aku bisa menahan rasa sakit apapun." Keduanya berpelukan erat untuk waktu yang lama. Tanyun berkata, "Yukin, aku mendengar dari perkataan Sugeyu, jika aku ingin menikahimu, ayah dan ibumu pasti tidak akan setuju. Tapi jangan khawatir, aku akan menikahimu suatu hari nanti." Nanggong Yukin berkata, "Ya, aku akan menunggumu." Nanggong Yukin sangat panik. Dia khawatir tidak memiliki waktu untuk menikah dengan Tanyun, karena dirinya sudah dikorbankan oleh ayahnya untuk menikahi Ruyanchen sesegera mungkin. Nanggong Yukin meninggalkan pelukan Tanyun. Dia menatap Tanyun dan berkata dengan lembut, "Tanyun, kamu harus berjanji padaku bahwa kamu akan sesegera mungkin menikahiku." Tanyun menganggukkan kepalanya dan berkata, "Ketika aku memiliki kekuatan yang cukup, hal pertama yang akan aku lakukan adalah melamar dirimu. Hal kedua adalah menghabisi orang yang menghapus ingatanmu." Nanggong Yukin berkata, "Aku benar-benar tidak ingin berpisah darimu." Nanggong Yukin menutup matanya dan berjinjit. Lalu dia berkata, "Tanyun, cium aku." Aduh guys, episode kali ini sampai di sini. Jujur, ini episode bikin Mimin agak gimana gitu. Maklumlah jomblo. Oh iya, ada sedikit info penting dari Mimin. Saat di episode uji coba di Tanah Abadi, Mimin mengatakan bahwa dewa bawaan Tanyun yang mati di tempat itu bernama Dewa Manhuan. Ternyata setelah Mimin baca novel versi Cinanya, dewa yang mati di Tanah Abadi itu adalah Dewa Hong Huang. Jadi kebalik ya guys. Maklum, novel versi Inggrisnya memang kosakatanya banyak ngawur dan kebalik-balik. Sungguh membagongkan. Terima kasih.